Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Satria Pratama dari kelas 10 L2. Saya akan mempresentasikan tentang penerapan K3LH dan penerapan budaya kerja sendiri. Penerapan K3LH merupakan kepanjangan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. K3LH juga bisa diartikan sebagai upaya untuk melindungi tenaga manusia agar selalu dalam keadaan sehat dan selamat selama bekerja di tempat kerja. Keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja atau bisa disebut dengan K3 merupakan salah satu hal yang penting dan wajib diterapkan oleh semua perusahaan. Alasan diusahakannya K3 adalah: 1. Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan. 2. Bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. 3. Bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Menurut Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, pada pasal 3 berisi persyaratan keselamatan kerja untuk: 1. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. 2. Mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. 3. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. 4. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. 5. Memberi pertolongan pada kecelakaan. Dalam perusahaan, terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan K3. Di antaranya: 1. Tempat kerja. Tempat kerja ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha, dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya yang telah dirincikan. 2. Alat kerja dan bahan. Alat dan bahan kerja disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Alat harus menyesuaikan penggunaan bahan. Bila menggunakan bahan yang berbahaya, maka alat yang digunakan harus disesuaikan dengan dilengkapi alat pelindung diri yang memadai. 3. Metode kerja. Metode kerja pada aktivitas industri diwujudkan dalam bentuk SOP. SOP merupakan kepanjangan dari Standar Operasional Prosedur, yang merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan yang sedang ditangani. 2. Penerapan budaya kerja sendiri. Di industri, semua pekerjaan sudah terencana dan terukur. Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pun telah dilaksanakan dan selalu diingatkan sebagai peringatan. Namun, tetap ada kecelakaan kerja seperti tersengat listrik, tersayat, terpleset, tersandung, dan lain sebagainya. Budaya 5R adalah singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kegiatan ini adalah kegiatan sederhana yang diaplikasikan mendasari di kegiatan industri sehingga menjadi kebiasaan dan tercipta budaya kerja industri. 5R adalah suatu metode yang digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan penjelasan sebagai berikut. Ringkas adalah aktivitas menyingkirkan benda-benda yang tidak diperlukan, sehingga segala benda yang ada di lingkungan kerja hanyalah benda yang benar-benar diperlukan atau dibutuhkan dalam kegiatan kerja. 2. Rapi. Begitu kompleksnya pekerjaan, benda-benda yang digunakan dalam bekerja harus diposisikan sesuai posisi yang telah ditetapkan sehingga sudah siap digunakan pada saat diperlukan. 3. Resik. Resik yang berarti bersih adalah kegiatan membersihkan peralatan dan lingkungan kerja. 4. Rawat. Rawat adalah aktivitas mempertahankan hasil dari 3R, yaitu ringkas, rapi, dan resik. 5. Rajin. Merupakan proses pemeliharaan kedisiplinan pribadi masing-masing pekerja dalam menjalankan
seluruh 5R, di mana 5R dapat diterapkan di seluruh tempat kerja, bahkan di rumah kita sendiri, karena pada hakikatnya semua orang senang dan nyaman bekerja di tempat yang bersih, rapi, aman, dan nyaman. Mengapa 5R itu penting? Untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas yang sangat tinggi. Efisien sangat berhubungan dengan biaya atau cost, sedangkan efektif sangat berhubungan dengan waktu. 5R dilaksanakan bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat, rapi, bersih, aman, nyaman, dan menyenangkan. Bagaimana cara menerapkannya? Meskipun mudah dan murah, akan tetapi kunci dari pelaksanaannya adalah komitmen dan kepedulian terhadap lingkungan kita. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan 5R sebagai berikut. 1. Persiapan. 2. Penerapan. 3. Evaluasi. 4. Pembudayaan. Persiapan ada komitmen, pembentukan struktur organisasi, dan sosialisasi. Di penerapan ada penerapan 5R oleh seluruh orang, baik itu pimpinan ataupun karyawan. Evaluasi adalah sebelum dilakukan evaluasi, terlebih dahulu dilakukan pembinaan secara berkala. Pembudayaan ialah rajin akan terwujud apabila 5R sudah menjadi budaya. Sekian dari saya penjelasan atau presentasi tentang penerapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.